Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hazel Salma, Fevi Egista, Astria Munitasari, Diki Saputra, dan Anissa Hanun. Di sini kami akan mempresentasikan LKM 10 tentang labilitas senyawa kompleks dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baiklah, untuk bahasan yang pertama yaitu tentang kestabilan kinetik atau labilitas dalam senyawa kompleks. Seperti yang kita tahu, kestabilan relatif dalam senyawa kompleks dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu kestabilan termodinamik dan kemudian kestabilan kinetik. Nah, untuk kestabilan kinetik ini sendiri membahas inert dan labil yang berkaitan dengan sifat senyawa kompleks dalam larutan, baik menyangkut laju dan mekanisme reaksi kimiawi. Misalnya, substitusi dan transfer elektron atau transfer gugus. Termasuk juga pada pembentukan senyawa kompleks antara atau kompleks teraktivasi. Dengan kata lain, kestabilan kinetik ini sangat berkaitan erat dengan mekanisme laju terhadap perubahan. Kemudian kestabilan kinetik ini dinyatakan dengan istilah inert atau lembam dan juga labil, di mana senyawa kompleks labil lebih cepat mencapai kesetimbangan antara kation dengan ligannya, sedangkan kompleks inert memerlukan waktu yang lebih lama. Baiklah, di sini saya Diki Saputra akan melanjutkan penjelasan dari Fevi. Yang berikutnya ada contoh kestabilan kinetik senyawa kompleks. Kelabilan suatu senyawa kompleks memiliki hubungan dengan laju disosiasi atau penguraian senyawa kompleks itu sendiri. Senyawa kompleks labil akan mengalami keseimbangan antara kation logam dan ligannya yang cepat. Sebaliknya, pada senyawa kompleks yang inert, membutuhkan waktu yang lebih lama. Dalam pembahasan sifat kelabilan suatu senyawa kompleks akan melibatkan perbandingan antara garam-garam kompleks dengan tipe formula sejenis, misalnya jenis ligan, logam, dan bilangan koordinasinya. Nah, di sini misalnya ada senyawa kompleks tetraamina tembaga 2 dan heksaamina kobalt 2. Kedua senyawa kompleks ini secara termodinamik dalam larutan asam kuat menurut persamaan reaksi berikut. Nah, persamaan reaksinya bisa kita lihat pada slide PPT berikut. Nah, berikutnya di sini ada dua gambar ya. Yang pertama ada struktur ion kompleks segi 4 planar dari kompleks tetraamina tembaga 2 dan struktur ion kompleks oktahedral dari ion kompleks heksaamina kobalt 2. Nah, kedua senyawa kompleks tersebut memiliki harga Kf yang sangat besar. Ketika ditambahkan dengan asam kuat, senyawa kompleks tembaga dapat bereaksi dengan segera. Namun, hal ini tidak terjadi dengan senyawa kompleks kobalt, sehingga dapat dikatakan bahwa senyawa kompleks tembaga amin relatif bersifat labil, sedangkan kompleks kobalt amin itu bersifat inert dalam suasana lingkungan asam kuat. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kriteria labil dan lembam atau inert pada senyawa kompleks. Suatu senyawa kompleks dapat disebut labil apabila ligannya dapat digantikan dengan ligan lain secara cepat. Sedangkan suatu senyawa kompleks disebut lembam atau inert bila pergantian ligannya berjalan dengan lambat. Batas ini menurut Henry Taub untuk larutan 0,1 molar pada 25 derajat Celcius adalah 1 menit. Yang artinya suatu senyawa kompleks dikategorikan labil apabila ligannya dapat digantikan dengan ligan lain dalam waktu kurang dari 1 menit. Baik, selanjutnya saya Astria Munitasari bersama Hazel Salma akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi labilitas senyawa kompleks. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi labilitas senyawa kompleks ini ada 3. Yang pertama, struktur elektron pada orbital D. Yang kedua, ukuran ion logam pusat. Yang ketiga, muatan ion logam pusat.
Nah, yang pertama, struktur elektron pada orbital D. Struktur elektron pada orbital D memegang peran penting pada labilitas dari senyawa kompleks yang bersangkutan. Semua kompleks yang atom pusatnya berisi elektron D pada orbital EG atau dx kuadrat dy kuadrat dan dz kuadrat yang orbital-orbitalnya menuju sumber X, Y, dan Z. Misalnya, terlihat pada beberapa kompleks yang terdapat di PowerPoint, dengan ion pusat kecil bereaksi lebih lambat daripada kompleks dengan ion pusat besar. Untuk seri kompleks oktahedral dengan ligan sama, kompleks dengan ion pusat yang perbandingan muatan dan jari-jarinya terbesar bereaksi paling lambat. Umumnya, kompleks-kompleks dengan bilangan koordinasi 4, yaitu kompleks tetrahedral dan planar segi 4, bereaksi lebih cepat daripada kompleks oktahedral. Hal ini disebabkan karena pada kompleks tetrahedral dan planar segi 4 cukup ruang untuk substitusi. Yang kedua, ada ukuran ion logam pusat. Labilitas kompleks logam tergantung pada kekuatan ikatan logam ligan. Sebaliknya, kekuatan ikatan berbanding terbalik dengan panjangnya. Artinya, secara umum, ikatan yang lebih panjang lebih lemah. Jadi, semakin besar jari-jari ion logam pusat, semakin panjang ikatan logam ligannya, dan semakin lemah ikatannya. Oleh karena itu, labilitas kompleks logam berbanding dengan ukuran ion logam pusat. Misalnya, Mg2+, Ca2+, dan Sr2+ adalah ion logam yang termasuk dalam kelompok yang sama. Ukuran bertambah ke bawah satu golongan yang berarti urutan jari-jari ion adalah Mg2+ lebih kecil dari Ca2+, dan lebih kecil dari Sr2+. Efeknya dapat dilihat pada labilitas kompleksnya. Kompleks MgH2O 6 kali 2 plus lebih kecil dari kompleks CaH2O 6 kali 2 plus lebih kecil dari SrH2O 6 kali 2 plus. Yang ketiga, muatan ion logam pusat. Gaya elektrostatik berbanding dengan muatan. Semakin tinggi muatannya, semakin besar gaya tariknya dan semakin kuat ikatannya. Jadi, semakin tinggi muatan pada ion logam pusat, semakin kuat ikatan logam ligan. Oleh karena itu, labilitas kompleks berbanding terbalik dengan muatan ion logam. Misalnya, Na+, Mg2+, dan Al3+ adalah ion logam yang memiliki periode yang sama, tetapi dengan muatan yang meningkat. Pengaruhnya dapat dilihat pada laju pertukaran air dalam kompleksnya yang memiliki orde. Kompleks AlH2ON 3+, lebih kecil dari kompleks MgH2ON 2+, lebih kecil dari kompleks NaH2ON+.